Baik Bapak, selamat datang di ruangan kami di podcast Poltekkes TNI AU. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Hermisa, bisa dipanggil Ica. Saya dari mahasiswa D3 Kebidanan. Kebetulan saya di sini sudah TK3 di semester 5. Insya Allah nanti lulusnya tahun depan Bapak. Sekarang masih baru masuk semester 5. Jangan terasa. Iya, nggak kerasa ya. Oke, boleh Bapak diperkenalkan kepada teman-teman semuanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Mahmudin. Saya kebetulan dulunya adalah tenaga Bekasi yang alhamdulillah baru kemarin tanggal 2 Agustus lulus S3 Ilmu Farmasi. Biasanya belum keluar, cuma sertifikat baru keluar. Saya sebenarnya kalau secara gelar mah udah nggak boleh aktif di PAPI. Cuman karena teman-teman anggota yang meminta saya untuk tetap aktif ya Stay gitu ya. Walaupun sebenarnya kan tenaga PAPI itu kan hanya mengurusi SMK D3 sama S1. sampai satu aja. Kalau apoteker kan ada lagi OP-nya gitu kan. Tapi karena teman-teman anggota meminta saya terus untuk aktif ya bagaimana lagi? Ya, mungkin memang bagus gitu kinerjanya selama di PAPI. Mungkin ya, jadi ditahan gitu Pak. Ditahan, mudah-mudahan ditahan karena kinerja agak bagus, takutnya nggak ada orang lagi. Kalau nggak ada orang lagi berarti Bapak lanjut gitu. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan ada Mudah-mudahan ada saya pilih gantinya sih karena sebenarnya secara umur saya sudah nggak pas, umur sudah kepala otak. Masih lah Pak, masih ada waktu. Iya. Kalau kata saya, Iya. dan PAPI itu sendiri sebenarnya organisasi yang non profit. Nah Pak, sebelum ke PAVI itu, mungkin teman-teman di luar sana belum tahu apa sih PAVI itu, singkatan dari PAVI apa? PAPI itu sendiri Persatuan Ahli Farmasi, itu didirikan di bulan Februari 1946. Jadi khusus untuk farmasi aja Pak? Farmasi, karena di farmasi itu ada dua. Ada PAPI, ada IAI. Iya. Ya, kalau IAI itu untuk rumput-rumput tenaga apoteker, tenaga vokasi, sedangkan PAPI sendiri untuk tenaga vokasi. Seperti itu. Oke, Bapak kalau boleh tahu tugas dari PAVI itu apa sih? Tugas dari PAPI sebenarnya secara umum itu melindungi semua tenaga vokasi, baik itu yang calon, yang sekarang masih kuliah D3, yang calon ataupun yang nanti mau lulus ataupun yang sudah lulus. Kalau yang sudah lulus salah satunya adalah memberikan arahan bagaimana dia bisa bekerja dengan baik. Termasuk salah satunya sekarang itu PAPI sedang mengembangkan lembaga. Jadi kita punya lembaga. Oh, jadi ada lembaga lagi ya? Iya, lembaganya adalah lembaga pusat pendidikan dan pelatihan di farmasi. Itu digunakan untuk teman-teman yang ingin mengembangkan potensinya. Jadi tujuannya untuk mengembangkan kembali potensi yang dipunyai oleh para mahasiswa farmasi. Iya, mau mahasiswa mau yang lulus. Oh iya, mau gitu. lulus Kalau yang semuanya. mahasiswa gini, kalau yang mahasiswa contoh kata mau ada seminar, Iya. SKP Kemenkes, nah kita bisa fasilitasi. Jadi bisa lah ya Naunya ataupun butuh pemateri kita bisa bantu. Gitu. Ataupun butuh bantuan hukum. Karena kan banyak tenaga kesehatan yang tidak ada yang mengadvokasikan. Iya. Itu salah satunya kita bantu. Seperti itu, termasuk diklat itu kalau yang untuk yang sudah kerja ya. Iya. Untuk yang sudah kerja ingin pengembangan kompetensi kita tambahkan. Jadi kalau secara umum sih kepengurusannya dari pusat, daerah, dan cabang. Jadi intinya tujuannya itu untuk membangun gitulah ya. Iyalah, membangun kesehatan itu makan apa lagi ya. Oke Bapak, untuk program yang dilaksanakan oleh PAVI tersebut apa saja sih Pak? Kalau program secara umum itu kalau yang sudah dalam itu yang pertama adalah mengenai advokasi. Yang kedua tadi yang mengenai pendidikan kita bikin lembaga diklat. Ya, lembaga diklat di mana lembaga ini yang nanti berperan sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 17 kan, nanti berperan untuk membantu kompetensi teman-teman kompetensi baik itu yang masih kuliah ataupun yang sudah lulus ataupun yang bekerja lama. Ya salah satunya kan kita yang pertama yang salah satu yang pengusulnya itu ya dulu ada RPL ya. Nah kita salah satu pengusulnya, salah satunya kita salah satu pengusulnya. Jadi secara spesifik kalau programnya per bidangnya itu nggak ada ada semua. Tapi kebanyakan kita tidak terlihat dari layarnya karena kita membantu semua kegiatan anggota.
di balik layar. Nah itulah, biasanya kan kalau orang di balik layar itu lebih ganteng dibanding Iya, di gitu kan daripada yang artisnya. Ya kalau artis kan di make up, kalau yang di belakang juga di make up juga kan udah ganteng. Kalau yang di belakang biasanya lebih pintar, lebih lincah. Ya, gitu, lebih Pak. pintar, lincah dan gantengnya kurang. Oh iya, mantap pokoknya. Ya. Nah, kan kalau misalkan di Poltekkes TNI tersendiri ini hanya sampai D3 ya, Ya. Pak ya. Nah, mungkin motivasi untuk teman-teman gitu, untuk khususnya yang jurusan farmasi gitu apa sih? Ini saya motivasi buat teman-teman yang jurusan D3, berbahagialah Anda masuk D3. Berbahagialah masuk D3. D3 karena apa? Karena sesuai dengan amanat undang-undang nomor 17 itu bahwa tenaga vokasi itu hanya ahli media. Lagi aja. Berarti kelebihannya adalah yang D3 dia bisa bekerja, tapi bisa melanjutkan. Bisa melanjutkan dan bisa bekerja. Bisa bekerja, tapi kalau yang di luar ahli media tidak bisa bekerja, hanya melanjutkan. Itu kelebihannya. Jadi kalau yang teman-teman sekarang D3, aduh D3 sama anak jangan. Iya. Justru kemarin itu penghubungan PNS di tiap kabupaten kota itu kebutuhan D3 farmasi itu gila. Tinggi, Pak. Oh bukan tinggi Iya. lagi, cuman kalau saran saya sih kalau yang dari AU ini coba-cobalah ya ikut Lanjut. jadi pejabat TNI ataupun jadi di AU kan kalau dari D3 Iya. kan lumayan data. Iya. Begitu lulus dari sini ikut TNI langsung lihat balok. Langsung pokoknya ya. Iya. Terpandang. gitu. Iya langsung balok gitu gerak kerja keperluan kalau mau teknisnya. Swasta itu banyak, cuman kelebihannya D3 itu dia masih bisa melanjutkan dan bisa bekerja. Bisa bekerja Kalau di langsung. luar D3 itu hanya bisa melanjutkan Melanjutkan saja tanpa gitu, bekerja. tanpa bekerja gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman jangan khawatir ya Oh. Pak ya. So, harus berterima kasih masuk D3 tuh. Terima kasih itu Iya, katanya. iya, harus senang masuk D3. Karena D3 itu adalah vokasi disiapkan untuk bekerja tapi masih bisa melanjutkan. Kalau misalkan ini berarti sampai D3 itu masih bisa buka klinik sendiri gitu Pak. Apa namanya? Apotek. Apotek sendiri. Kan buka apotek kalau modalnya gede di pabrik juga bisa. Oh bisa teman-teman. Keren. Salah satu teman saya itu dia punya perusahaan, punya PBM, padahal malahan dia lulusannya SMK. Siapa saja. Nah, saya bukan pro ya. Iya. Malahan ada salah satu lulusan SMK sekarang sudah punya klinik gede. Gitu. Jadi nggak harus lanjut ke apoteker gitu ya. Masih juga bisa Malah sampai kata D3 gini, juga. contoh kata nanti di tempat kerja itu ada lowongan untuk atasan yang jabatannya beda profesi. Dia hanya untuk saja. Nah, harus ke farmasi lagi nggak ada. Iya. Yang penting kan yang bisa meningkatkan promosi jabatan. Iya betul, sama cuan mungkin ya. Cuan mah cuma Gimana kasih, lulus makanya number dicari. one, gitu. Semakin tinggi kuliah kan ada semakin mendapatkan cuan yang diinginkan. Iya. Gitu. Nah kalau misalkan boleh tahu untuk anak farmasi ini kalau misalkan setelah lulus gitu ya bisa kerja di mana aja sih Pak? Kalau farmasi banyak, farmasi mah karena farmasi itu speknya dia melingkup semua mata kuliah eksak. Jadi bisa di industri farmasi, bisa di rumah sakit, bisa di puskesmas, bisa di toko obat, malahan dia bisa bikin industri sendiri. Jadi selain dia bisa bekerja, dia bisa mengerjakan orang lain. Jadi owner gitu. Iyalah, mendingan jadi pemiliknya, Iya. cowoknya. Jadi pengusaha. Nah, gitu. Jadi kalau yang farmasi itu sebenarnya lebih banyak dia spek pekerjaannya. Hanya kebiasaan mungkin dari zaman saya itu rata-rata itu orang farmasi itu nggak bertahan. Maksudnya pada itu nggak bertahan tuh kalau lihat di tempat lain gajinya lebih gede, pindah. Iya gitu betul. Itu biasanya seperti itu kalau orang farmasi. Pengalaman saya gitu, kerja di apotek A, ternyata di apotek B lebih gede dan ada fasilitas mes. Nah, Iya. di apotek C lebih gede, ada mes, ada pasangan, pindah lagi. Gitu. Iya. Nah kalau misalkan apa namanya untuk Pavi tersendiri itu untuk di provinsi Jawa Barat tempatnya ada di sebelah mana ya Pak ya? Kalau Jawa Barat itu kalau untuk yang provinsinya itu di Komplek Gading Regensi A2 nomor 5 kita ada rupuknya dan itu bukan milik kita, milik anggota. Jadi itu adalah hasil iuran anggota yang 10.000 per bulan dikumpulin kita beli gedung di sana. Jadi berjalan ya Pak ya? Iya, berjalan beli gedung di sana dan itu kita tidak sewa itu. Itu siapapun anggota yang mau istirahat di sana dipersilakan karena itu gedungnya bukan gedung pribadi, itu gedung hasil iuran anggota. Itu tepatnya di Gading Regensi A2 nomor 5. Sekarang itu gedung itu dipakai untuk lembaga diklat. Jadi gedung ini nyambung dengan lembaga diklat. Jadi kalau teman-teman ada yang butuh curhat pekerjaan sebagainya tinggal ada sana. Tinggal janjian aja, janjian mau ketemu dengan bidang apa, kemudian dia nanti akan berjalan.
bisa Gratis. membantu teman-teman juga berarti ya untuk kerja gitu. Ada lowongan banyak sekali yang minta ke saya. Banyak ya. Jadi banyak apa namanya instansi-instansi yang datang gitu ke kantor Banyak. gitu untuk meminta Iya, meminta. Cuman kita stoknya kurang. stoknya kurang. Karena rata-rata teman-teman D3 itu belum lulus aja udah digait sama rumah sakit tempat Nah, PKL-nya. Pak, karena kan di farmasi juga kan ada yang namanya praktik juga ya sebelum lulusan itu. Jadi mungkin setelah lulus di aba-aba gitu ya. Dipanggil Nanti setelah sini di lulus sini aja gitu. yang nggak kebagian itu datang ke saya komplain ke sana ke tempat ke Bapak Jabar komplain, oh kenapa saya nggak kebagian lulusan? Ya bukan salah saya kan. Iya, karena kan mahasiswanya punya pilihan sendiri. Iya, saya hanya menyarankan ke sini, kalau industri ke sini, bedanya industri yang buatan di luar negeri dalam negeri gajinya segini, cuma ngarahin doang gitu doang. Iya, iya. Rata-rata itu diambil pada saat PKL. Udah begitu PKL atau praktek kerja lapangan bagus sama pemilik industrinya, udah kamu nanti udah lulus di sini. Nah, mau gimana lagi? Iya, betul Pak. Dan saya cuma ngarahin doang, ya Iya. kalau ini ke sini, kalau ini ke Tidak sini. bisa memaksa. Tidak bisa kan? memaksa, malahan sempat ada beberapa rumah sakit yang meminta jatah. Jatah ya. Jatah pas, nah kalau bisa mah kalau ada yang kesini bilang silakan aja langsung lulus ketemu 20 rumah sakit saya bilang udah yang namanya robot bisa saya Dikasih ambil. jaminan intinya ya Pak ya. Ya, tapi kan nggak bisa menjamin Nggak bisa kita gitu. sebagai organisasi hanya bilang ya ibu kembali ke teman-teman saja Iya. doang seperti itu. Kan pilihannya ada di mahasiswa sendiri. Iya pilihannya, apalagi sekarang kan sekarang bukan PNS sekarang tuh banyak banget dan bukan P3K loh. PNS langsung. PNS-nya itu kemarin lihat Kota Bandung, Kota Bandung lebih dari 20 kabupaten loh. Ya, anak-anak tinggal siap bekerja sama berjuang jadi selama kuliah, jangan asal-asalan. Mungkin itu sih ya buat apa namanya sharing kita pada siang hari ini. Oke, mungkin kita cukupkan saja Bapak ya. Siap, Terima siap, kasih siap. banyak itu sudah memberikan yang apa namanya motivasi kepada anak-anak. Karena kan kita di sini hanya D3 gitu ya. Jadi jangan khawatir ya teman-teman semuanya, katanya juga D3 itu harus bersyukur gitu karena betul, kita betul. bisa Saya kerja boleh masih lapangan. kuat ya. Iya boleh. Dulu saya kalau nggak ada satu mungkin saya ambil D3 dulu. Cuman Karena D3 itu kan munculnya 2012, jadi saya keluar bisa kuliah itu 2021. Kayaknya saya dulu kalau D3 dulu. D3. Karena apa? Jujur aja kuliah yang saya lakukan sekarang itu sampai doktor pun itu biayanya dari tenaga vokasi. Dari saya bekerja. Tidak ada yang dari orang tua langsung. Semua adalah hasil keringat saya jadi seorang tenaga vokasi. Jangan berkecil hati teman-teman. Never old to learn. Wis, motonya tuh. Apa tuh artinya Pak? Saya tidak ada kata tua dalam belajar. Oke, iya jadi banyak sih kata-katanya ya. Jangan stop di sini gitu belajar. Kita belajar bisa aja ke luar negeri gitu ya Pak ya. Betul banyak. Betul, banyak sekali sekarang mah udah disalur-salurkan bahkan ke luar negeri juga ya dari farmasi. Bukan hanya dari farmasi, intinya tenaga kesehatan ya Pak ya. Betul. Oke Bapak terima kasih banyak Oh, sama-sama, sama-sama, atas sama-sama, kehadirannya. sama-sama. Saya ucapkan terima kasih banyak. Iya siap. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak teman-teman.